Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali saya akan share kegiatan saya. Nah, ini aktivitas saya pada hari Minggu pagi menjelang siang ya teman-teman. Kali ini saya beraktivitas nggak terlalu banyak karena saya siang harinya itu mau berangkat ke tempat anak saya di pondok pesantren. Nah, tapi sebelum itu saya juga kedatangan tamu. Saya juga kedatangan adik saya ya yang tiba-tiba datang tanpa mengabari. Nah, akhirnya saya tunda dulu keberangkatan karena kita itu udah lama nggak ketemu ya teman-teman. Nah, ini sudah jadwalnya ganti spray lagi ya teman-teman. Ini udah pas 1 minggu juga, jadi mau kotor atau nggak kotor tetap saya ganti karena pasti debunya itu banyak ya teman-teman. Nah, jadi saya langsung ganti dan mencucinya tuh langsung juga ya teman-teman. Tapi nggak sempat saya selesaikan hari itu karena saya itu udah buru-buru mau berangkat juga. Nah, ini dia kain kotornya itu ya teman-teman, lumayan banyak karena saya juga mau cuci selimutnya juga. Teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan serta dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini saya lanjut ke meja rias. Ini saya mau bersihkan dulu peralatan makeup saya yang mungkin sedikit berantakan, juga debu-debu yang ada di sana. Saya mau bersihkan tipis-tipis dulu, gak terlalu mendalam ya saya bersih-bersihnya kali ini, karena sehari sebelumnya itu kondisi badan saya itu agak kurang fit. Tapi untuk beristirahat penuh itu saya juga udah gak betah teman-teman. Jadinya saya beraktivitas tipis-tipis, yang penting rasanya saya sanggup untuk mengerjakannya. Seperti biasa, kalau menggunakan vacuum cleaner, saya itu langsung bersihkan juga ke kolong-kolongnya. Itu debu-debu yang ada di kolong itu pasti ada ya teman-teman. Dan setelah itu langsung vacuum yang si karpetnya ini. Karena saya mau pel rumah juga, jadi karpetnya mau saya gulung. Cuaca itu setiap harinya itu panas ya teman-teman ya. Jadinya setiap hari itu udah nggak ada hujan teman-teman. Jadinya memang terasa gerah banget gitu. Jadi kalau panas kayak gini, biasanya debu itu kan gampang banget ya naik ke rumah. Apalagi rumah yang di pinggir jalan kayak saya ini, debunya itu gampang naik nempel di perabotan rumah. Nah, jadi kalau sehari itu nggak lap-lap ya, itu bakalan kelihatan banget teman-teman. Jadi sebisanya kayak ini saya lap-lap aja gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang hari Minggu itu ya, ini video saya di hari Minggu. Karena kapan lagi saya mau rutinitas seperti ini teman-teman, kalau nggak disempetin. Bukan bermaksud cari-cari kerjaan gitu ya teman-teman, tapi karena emang kegiatan seperti ini buat saya ya, ini udah semacam hobi gitu teman-teman. Kan ada tuh yang nanyain, kan udah capek tuh bun kerja di luar sampai rumah, masa ini mau kerja lagi gitu. Justru buat saya pulang ke rumah itu ketika beres-beres kayak gini, kayak mengalihkan pikiran saya dari aktivitas rutinitas saya di kantor itu teman-teman. Jadinya kalau ada saya dibebani pikiran tentang pekerjaan, saya melarikannya ke aktivitas seperti ini gitu teman-teman. Jadi bukan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi kalau pendapat saya pribadi ya teman-teman, kalau kerjaan rumah itu kalau nggak disempetin, kalau nggak dikerjakan, itu tetap aja jadinya rasa nggak punya waktu untuk mengerjakannya. Tapi kalau niat untuk mengerjakan itu ada, nggak mageran, nggak malesan gitu ya teman-teman, itu pasti ada aja gitu waktu untuk ngerjainnya. Meskipun harus diangsur-angsur gitu ya teman-teman, tapi kan sedikit demi sedikit pekerjaan itu jadi nggak numpuk. Karena kalau pekerjaan itu numpuk ya pastinya akan membebani kita sendiri ya teman-teman. Apalagi seperti saya ini, saya yang kerja di luar rumah juga, terus juga nggak punya ART, yang semuanya itu kecenderungannya emang saya yang handle semuanya teman-teman. Kadang-kadang kalau emang ada kesempatannya itu dibantuin sama suami, dibantuin sama anak gitu ya teman-teman. Tapi ya teman-teman pasti tahu sendiri kan, yang namanya kerjaan kalau dipegang sama selain seorang ibu itu pasti rasanya ada aja yang kurangnya gitu ya teman-teman. Nah, ini saya mau jemur pakaian di luar ya teman-teman, karena cuacanya itu udah mulai panas, tapi saya jemurnya di situ ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan salah fokus ya, itu
yang punya rumahnya itu nggak tinggal di situ teman-teman. Rumah itu disewakan untuk stasiun pemancar televisi itu teman-teman. Itu stasiun pemancar RCTI sama MNC TV itu persis ada di depan rumah saya. Jadi itu memang jarang banget ya digunakan karena memang petugasnya itu emang bergantian, satu orang per satu kali datang itu teman-teman. Tapi saya juga nggak tahu ya durasinya mereka baginya gimana, dan itu mereka boleh dikata emang jarang banget menggunakan kalau itu untuk gantungan kain. Mereka jarang cuci gitu teman-teman. Tapi walaupun begitu saya tetap minta izin dong supaya itu kan etikanya ya teman-teman, mau dipakai atau enggak sama orang, tetap etikanya itu kita harus minta izin dulu, permisi dulu, biar enak ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini dulunya juga pernah jadi pemancar radio ya teman-teman, tapi sudah nggak aktif lagi dan berganti sama televisi. Nah ini saya langsung lagi bentangkan karpet yang tadi udah dibersihkan ya teman-teman. Dan waktu saya lagi mandi, lagi mau siap-siap untuk berangkat ke pondok pesantren ya, mau kunjungan ke anak saya, ternyata saya kedatangan tamu teman-teman. Saya kedatangan adik saya yang dari kota Padang. Nah, dia itu datang sama istri dan anaknya juga ya teman-teman. Nah, ini saya dibawain rantang kayak gini teman-teman. Biasanya kalau kayak gini kan karena kita juga mau masuk puasa itu ya teman-teman, jadi tradisi kayak gitu masih kepegang ya di dalam keluarga kita itu. Nah jadinya saya dibawain seperti ini teman-teman. Nah ini dia si adik saya yang lagi tidur itu karena kecapean habis bawa mobil ya teman-teman dari jauh. Itu juga istrinya, dan rumah saya bagian tempat setrikaan itu masih berantakan teman-teman. Nah ini kita lagi ngobrol-ngobrol sementara saya menyiapkan isi untuk rantangnya kembali, karena saya itu paling nggak bisa kalau dibawain kayak gitu terus baliknya itu kosong teman-teman, kayaknya nggak bisa banget sayanya. Nah ini saya bikin agar-agar, terus rantang yang lain itu karena saya lagi nggak punya persiapan, semuanya itu saya kasih isi beras gitu ya teman-teman. Yang penting isinya itu nggak kosong baliknya gitu, walaupun cuma sama adik sendiri gitu ya teman-teman. Nah hal seperti itu tetap saya pelihara, saya budayakan sampai sekarang gitu teman-teman. Karena kita jarang-jarang ketemu itu ya teman-teman, jadinya kalau ketemu itu bawaannya ngobrol gitu ya teman-teman, ada aja yang diobrolin. Nah meskipun sama adik ipar sendiri, tapi buat saya adik ipar itu udah kayak saudara banget gitu. Kita itu udah nggak ngerasa ipar-iparan lagi teman-teman, pokoknya udah ngerasa adik kandung aja gitu. Apalagi adik saya itu jauh-jauh semuanya ya, yang satu di kota Padang, yang satunya lagi di Depok. Sampai di sini dulu video singkatnya teman-teman, semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.